Pemirsa, Kementerian Perhubungan memproyeksikan akan ada sebanyak 146 juta jiwa lebih yang akan melakukan pergerakan ataupun mobilitas selama libur Lebaran tahun 2025 ini. Tentu ini jumlah yang sangat banyak, mencapai 52% lebih dari masyarakat Indonesia. DPR RI, khususnya Komisi 5 dan juga pemerintah sudah mempersiapkan berbagai upaya dan juga strategi agar mudik Lebaran di tahun ini bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan juga zero accident. Kita akan bahas mengenai catatan persiapan mudik dari Komisi 5 terhadap pemerintah. Sudah bersama saya Ibu Reni Astuti dari fraksi PKS. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu. Terima kasih, sama-sama, selamat pagi. Dan Ibu, kita kalau membahas mengenai mudik, ini kan sudah menjadi tradisi di masyarakat Indonesia ya Bu, setiap tahunnya menjelang Lebaran. 52% masyarakat Indonesia melakukan mobilitas ataupun pergerakan ke kota tujuannya masing-masing. Bagaimana sejauh ini Bu, Komisi 5 melakukan pengawasan terkait dengan persiapan mudik tahun ini? Iya, jadi pada mudik Lebaran 2025 yang tadi disampaikan potensi pergerakannya mencapai 140 juta ya, atau kisaran 52% penduduk Indonesia. Ini memang sesuatu yang harus disiapkan secara baik. Oleh karena itu Komisi 5 sebagai komisi yang bermitra dengan Kementerian Perhubungan, kita sudah melakukan rapat kerja kesiapan mudik Lebaran 2025 dengan mengundang Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian PU, karena nanti juga akan bicara terkait dengan kualitas jalan, baik itu jalan nasional yang di tol atau juga yang non tol gitu ya. Kemudian juga dengan BMKG, karena kita juga meyakini bahwa informasi cuaca ini juga menjadi penting untuk pemerintah di dalam mengambil kebijakan teknis di lapangan nantinya, juga untuk masyarakat. Kemudian Korlantas ini juga kemarin dihadirkan ketika rapat kerja dengan Komisi 5 terkait dengan kesiapan mudik, karena ini nanti bicara bagaimana meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas. Kemudian juga ada Basarnas, karena ini nanti terkait dengan pertolongan orang sekiranya memang itu dibutuhkan. Prinsip bahwa Komisi 5 DPR RI memastikan agar mudik Lebaran 2025 ini jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan kemudian pemerintah menyiapkan secara baik ya, sehingga kemudian masyarakat sebagai pengguna layanan itu yang harus menjadi prioritas untuk kedepankan. Nah, ini sudah banyak sekali nih Bu, mitra yang sudah saling berkoordinasi baik dari infrastruktur jalan maupun dari persiapan mitigasi jika ada kecelakaan ataupun bencana alam. Nah, kalau kita bedah satu persatu nih Bu, dari infrastruktur jalan terlebih dahulu. Sejauh ini dari hasil koordinasi dengan mitra, bagaimana kesiapan baik itu maupun jalan nasional, jalan tol maupun jalan-jalan arteri yang sudah dipersiapkan sejauh ini? Ya, jadi terkait dengan kesiapan jalan, kemarin Kementerian PU juga sudah menyampaikan ya, ada beberapa ruas jalan tol yang dipersiapkan, baik itu yang sudah ada maupun juga yang tol fungsional ya. Tol fungsionalnya ada 5 ruas ya, menyebar, ada di Probolinggo, kemudian ada yang di Jawa Tengah, kemudian ada juga yang di luar Jawa, yang mana ini tol baru sehingga tidak dikenakan biaya tetapi bisa difungsikan. Itu contoh yang juga sebagai upaya untuk memperluas ya, ruas jalan untuk para pengguna jalan. Kemudian juga yang kemarin saya di dalam raker itu meminta jaminan kualitas jalan tidak ada yang berlubang, zero jalan berlubang di jalan nasional, baik itu yang tol maupun yang non tol. Kemudian tidak ada pelaksanaan kegiatan perbaikan selama mudik Lebaran, karena ini sangat mengganggu ya. Ini semuanya harus sudah selesai H-10 ya. Jadi H-10. Jadi nanti kalau misalkan ada masyarakat pengguna jalan yang menemukan jalan berlubang ya, misalkan sekarang nih menemukan jalan berlubang, informasikan saja ke 14080. 14080. Ya, ini Jasa Marga. Jasa Marga Bu, sebagai pengolah jalan tol, atau bisa juga ke Komisi 5, atau langsung ke saya
di Atau di sosial komen media di bawah saya, ini juga bisa atau di komen pemirsa. ini ya nanti bisa disampaikan ke saya. Saya akan meminta segera sesuai dengan janji yang disampaikan oleh Kementerian PU Oke. ya, bahwa Menyanggupi Bu Kementerian PU? Kementerian PU kemarin ya dicatatkan karena kemarin responnya ketika rapat itu kan semuanya tertulis. Oke. Tetapi saya kira ini sudah menjadi kewajiban bagi Oke. kementerian agar H-10 ini semua perbaikan-perbaikan sudah selesai. Oke. Nah, kemudian dipastikan tidak ada jalan berlubang. Kalau misalkan ditemukan, ya segera harus H+1 harus segera dilakukan perbaikan. Makanya jangan sampai kemudian jalan berlubang itu ditemukan di masa mudik yang sangat padat. Kemudian perbaikannya pada waktu itu. Nah, makanya sekarang harus dipastikan semua kan kementerian kan punya instansi balai di setiap wilayah. Misalkan di kemarin saya ketemu dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Tol yang ada di Jawa Bali. Saya langsung ketemu dengan kepalanya, saya melakukan kunjungan, memastikan, kemudian ketemu dengan para Dirut Jasa Marga untuk pelaksanaan jalan tol. Beliau menyanggupi untuk wilayah BPPJN Jawa Bali menyampaikan zero jalan berlubang, zero jalan bergelombang di jalan tol. Di jalan tol. Nah, itu beliau udah menyanggupin kemarin dan saya berharap ini juga nanti ada di wilayah-wilayah yang lain juga seperti itu. Terkait dengan kesiapan infrastruktur, tadi mengenai ruas jalan tol, kemudian juga jalan nasional, ya. Kemudian kalau ditemukan masyarakat, ini saya kira proaktif dari kementerian harus, kemudian masyarakat juga diberi kesempatan, silakan menyampaikan, bisa ke hotline yang tadi, atau mungkin ke TV Parlemen, untuk kemudian nyampe ke kami di Komisi 5, kami akan segera. Hari ini misalkan dapat informasi, saya langsung sampaikan ke Kementerian PU, dan saya minta untuk itu bisa segera dilakukan perbaikan. Nah, ini kan juga di Komisi 5 memberlakukan juga syarat SPM, Bu. Standar pelayanan minimal dalam operasi tol selama jelang arus mudik ini. Ini sebenarnya apa, Bu, SPM ini? Standar pelayanan minimal itu dia diatur sebenarnya sudah di peraturan pemerintah ya. Tentang beberapa indikator atau kriteria yang harus dipenuhi untuk jalan tol, untuk keselamatan, ya, untuk keselamatan pengguna jalan. Jadi terkait dengan itu tadi tidak boleh adanya berlubang, kemudian harus ada bariernya, kemudian kerapatan jalan itu juga kemudian rata, jadi tidak bergelombang ya. Pemerataan artinya elevasi konturnya jangan terlalu sampai tinggi atas gitu, itu juga. Jadi ada ukuran-ukuran yang intinya standar pelayanan minimal ini nanti akan membawa kemanfaatan ke pengguna jalan pada konteks kenyamanan, keselamatan. Nah, ini harus dipenuhi. Nah, SPM ini juga didorong oleh Komisi 5 ya, baik itu ketika masa mudik ataupun juga di luar masa lebaran. Jadi SPM ini harus dijalankan untuk keselamatan pengguna jalan. Karena pengguna jalan ini kan bayar. Ya udah bayar, maka dia harus dilayani dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau terkait dengan kita berbicara soal mudik ini, Bu. Rest area darurat ini kan juga penting untuk dipersiapkan. Mengingat mobilitas yang sangat tinggi. Komisi 5 juga mendorong untuk penambahan rest area. Sudah sejauh mana kesiapannya, Bu? Iya, kemarin ketika rapat kerja dari kementerian juga menyampaikan ada tambahan ya beberapa rest area, cuman mungkin lokasi-lokasi detailnya nanti selanjutnya ya nanti akan diinfokan. Tetapi kami memang mendorong rest area ini kan kalau menjelang mudik itu masih masa puasa. Masa puasa di situ ada waktu berbuka, ya kan? Biasanya rest area ini ketika waktunya berbuka bisa jadi penuh. Nah kita mau menghindari penumpukan itu nih, Bu. Ini saya kira informasi rest area itu sudah penuh atau tidak dan sebagainya itu harus tersampaikan kepada pengguna jalan. Atau kemudian juga saya kira kementerian sudah punya data kan secara masa normal ini atau sepanjang ini puasa sudah
berapa hari ini, 10 hari ini berjalan, misalkan separuh hari ini, separuh bulan ini berjalan, kan sudah diketahui nih informasi-informasi, evaluasi-evaluasi itu, sehingga ketika kemudian pas masa puncaknya, ya ini sudah dipersiapkan. Nah, ini kan dari Komisi 5 ada menyampaikan 7 catatan untuk persiapan mudik, salah satunya keterbukaan informasi, kemudahan mengakses informasi. Nah, terkait dengan rest area ini Bu, apakah nanti akan ada kemudahan informasi terkait dengan di mana lokasi rest areanya, apakah kapasitas parkiran atau untuk tempat masjid beribadah, berbuka puasa, apakah sudah penuh atau bagaimana? Apakah ada sejauh ini koordinasi Bu dengan pemerintah untuk mempersiapkan ini? Tampaknya real time-nya pemerintah belum menyiapkan itu. Belum. Belum. Kalau tapi ini penting kan ya Bu? Penting saya kira ini kementerian nanti bersama dengan badan usaha pengelola jalan tol, saya kira bisa bekerja sama dengan media setempat ya. Waktu di rapat Komisi 5, Korlantas juga menyampaikan mereka kan memakai kamera VPC untuk melihat, untuk memperlakukan kontraflow dan lain. Apakah ini bisa dimanfaatkan juga Bu? Iya, itu tetapi lebih ke ruas jalan, tapi belum di dalamnya rest area. Untuk dalamnya rest area ini belum ada, tapi masih lebih kepada mobilitas, kondisi di ruas jalan. Kalau ruas jalan sudah ada informasi itu, dan itu sebenarnya bisa diinformasikan. Biasanya ada kan di daerah itu ada media-media lokal gitu ya, itu bisa bekerja sama, kemudian saling menginformasikan. Biasanya kan pengguna jalan itu kan banyak menggunakan radio, karena kan dia di jalan. Nah itu saya kira bisa terinformasikan, saling melengkapi. Saya kira mesti proaktif dari pengelola jalan tol. Nah kita akan bahas masih banyak Bu terkait dengan transportasi publik juga. Kita akan bahas usai jeda, jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Pemirsa, kita masih membahas mengenai persiapan mudik Lebaran tahun 2025 ini. Kita akan lanjut pembahasan kita, Bu. Tadi sudah mengenai infrastruktur jalan, sekarang mengenai transportasi umum. Kita tahu bahwa masyarakat juga banyak memilih transportasi umum sebagai moda transportasinya untuk mudik. Apakah ada penambahan armada, baik itu untuk transportasi laut ataupun di darat seperti kereta api dan juga bus seperti itu, Bu? Iya, jadi untuk transportasi umum ya, kemarin kan datanya dari 52% tadi, 146 juta itu kemarin dihitung ada pengguna angkutan umum itu kisaran di 40-an juta. Jadi sebenarnya kalau dihitung masih banyak pengguna mobil pribadi juga nantinya. Namun demikian angka 40 juta itu kan juga angka yang besar. Bagaimana kemudian layanan angkutan umum ini bisa lebih bagus. Nah, namun kalau misalkan ini dibandingkan dengan angkutan pribadi, ya mestinya kenapa? Berarti kan masih ada keterbatasan terkait dengan ketersediaan angkutan umum. Ini kan menjadi evaluasi juga sebenarnya kan. Semestinya pengguna angkutan umum lebih besar daripada pengguna mobil pribadi. Nah ini saya kira dengan temuan yang kemarin kita rapat, moga-moga nanti akan ada penambahan lagi. Karena kita tahu juga kan, tahun ini kan ada efisiensi itu. Nah ini sebenarnya yang kita harapkan tidak sampai pada mengganggu ya Bu? Iya, seperti itu. Karena kalau angkutan umum lebih banyak, penggunanya itu sebenarnya lebih bagus daripada pengguna mobil pribadi. Tapi tadi yang di angka 40.000 itu masih hanya untuk diproyeksikan angkutan umum, keseluruhan, berarti baik laut, udara maupun darat ya Bu ya? 40 jutaan itu. Nah, terkait dengan kesiapan armada. Jadi, Kementerian sudah memperkirakan terkait dengan mana terminal yang paling padat, sudah ada itu. Nah, dari berbagai kebutuhan masyarakat dan ketersediaan angkutan umum yang sudah ada, itu kemudian ada penambahan bis kan, ada 530 atau 520? 520 unit, 520 unit untuk mudik gratis. Nah, ini untuk memberikan kemudahan kepada
masyarakat yang hendak mudik, tapi kemudian mungkin secara pembiayaan ya agak berat gitu ya. Di samping juga untuk mengurangi penggunaan mobil pribadi. Ya, itu ada disiapkan. Kemudian juga ada truk angkutan motor ya. Untuk motornya. Motor ini juga ada. Oleh karena itulah kemudian dari berbagai layanan yang sudah disiapkan oleh kementerian hendaknya segera tersampaikan ya, kepada masyarakat agar masyarakat bisa memanfaatkan. Namun saya juga melihat ada beberapa provinsi ya melalui kegiatan program yang ada di provinsi, contoh misalkan provinsi Jawa Timur gitu ya, itu gubernur juga memiliki program untuk menyediakan mudik gratis. Nah, saya kira ini baguslah untuk membantu supaya tidak kesulitan, karena ketersediaan 520 dari Kementerian PU bisa jadi itu masih terbatas. Nah, sebenarnya banyak sekali Bu pihak yang melakukan program mudik gratis. BUMN, swasta juga itu kan mengadakan mudik gratis, bahkan dari instansi kantor juga kadang mengadakan. Nah, tapi yang menjadi evaluasi masih banyak pemudik yang lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi. Sebenarnya kan ini bisa ditekan juga Bu dengan mengadakan mudik gratis, ikut mudik gratis, jumlah kendaraan di jalan juga kan bisa berkurang. Sebenarnya apakah sudah dilakukan evaluasi? Apa penyebab? Apakah mungkin kurang nyaman kalau menggunakan mudik gratis, atau apa sebenarnya yang perlu ditingkatkan dari program mudik gratis ini, khususnya yang dari Mitra Komisi 5 dari PU, Bu? Iya, saya kira ada beberapa faktor ya. Yang pertama memang kadang jumlah rutenya belum memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Gitu. Kemudian yang juga memang kalau mobil pribadi atau kendaraan pribadi baik itu roda 4 maupun roda 2 itu lebih fleksibel, masyarakat bisa ngantor sampai teras rumah. Nah, tapi kan sudah ada disediakan 10 unit truk untuk membawa angkutan sepeda motor ini, Bu. Nah, sekarang jumlah kendaraan motornya ada berapa? Angkutan truknya dikalikan kapasitas itu juga ya kan belum bisa memenuhi semuanya. Itu pertama, belum sesuai dengan kebutuhan, tidak semua memenuhi kebutuhan itu pertama. Kemudian yang kedua juga bisa juga informasi. Nah, tadi kenapa saya sampaikan mungkin masyarakat tidak tahu bahwa ada layanan itu. Karena itu saya kira TV Parlemen ini bagus untuk kemudian kita salah satunya adalah menyampaikan bahwa sesungguhnya ada. Bisa dilihat nanti di akun ofisial kementerian masing-masing ya, atau mungkin banyaklah sekarang untuk mengakses informasi ya, bisa tinggal search di HP gitu, kemudian bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk mudik gratis. Nah, selain mudik gratis, Bu, pemerintah juga sebenarnya sudah menyediakan stimulus seperti ada diskon tarif tol dan juga ada penurunan harga tiket pesawat. Nah, kita bedah satu-satu nih, Bu. Kalau dari penurunan harga tiket pesawat, ini sebenarnya skemanya seperti apa? Apakah harga yang kita buka di website pembelian tiket itu sudah harga promo, sudah ada penurunan? Dan apakah ini memang menggunakan kuota? Dibatasi setiap hari atau per maskapai atau per jam terbang penerbangan pesawatnya? Bagaimana, Bu? Karena banyak masyarakat ini yang menganggap bahwa yang mengatakan kok sepertinya sama saja harga tiketnya gitu, Bu. Ya. Ini saya kira yang mengemuka juga ketika rapat rapat kerja dengan kementerian. Saya hampir semua teman-teman dari baik pimpinan maupun anggota Komisi 5 yang menyampaikan jangan sampai ini PHP gitu. Tentu harapannya adalah fakta di lapangan ini masyarakat benar-benar merasakan. Nah, hanya saja memang kemarin saya juga punya data ya. Saya tanggal 10 Maret itu mengumpulkan data untuk membandingkan harga sebelum diberlakukannya diskon dan setelah diberlakukannya diskon. Terkait dengan tiket pesawat misalkan. Itu kan masa pemberlakuan diskon itu kan 24 Maret sampai 7 April. Untuk penerbangannya. Mulai bisa dipesan dari 1 Maret. Untuk bisa dipesan mulai 1 Maret. Artinya sekarang sudah bisa pesan dengan harga diskon untuk rentang waktu 24 Maret sampai 7 April. 7 April benar.
Ya. Nah, berapa nilai diskonnya? Minimal itu 6% semestinya. Kenapa? Karena pemerintah sudah mengenakan potongan PPN 6%. Oke, Ya, artinya berarti sebenarnya otomatis negara ini sudah ikut mengeluarkan loh subsidi gitu untuk PPN-nya. bahasanya, untuk diskon itu. Oke. Nah, untuk yang lain-lainnya kan nanti terkait dengan kebutuhan maskapai ya, Oke. apa namanya, untuk penerbangan. Nah, saya punya data nih, misalkan saya bandingkan, mencoba mengkomparasi harga sebelum berlakunya diskon sama sesudah diberikan diskon. ketika masa diskon. Salah satu maskapai, contoh misalkan Garuda, ini saya sebut aja ya. Saya ngambil dari platformnya, websitenya Garuda. Ya. Tanggal 21 Maret ya. Tanggal 21 Maret harganya itu penerbangan Jakarta Surabaya. Oke, ini Bu. karena rumah saya Surabaya, Dapil saya Dapil. Surabaya, jadi saya ngambil uji petiknya ini Surabaya. Benar. Jakarta Surabaya untuk jam 6.50 Oke. penerbangan. Itu yang ini saya screenshot juga data ini, karena nanti kalau bergerak saya punya bukti bahwa Benar. ini memang data yang sumbernya ada. Gitu. Iya. Saya ada screenshotannya, kemudian saya coba rekap. Untuk 21 Maret itu harganya 1.559.820. Oke. Nah, 1,5. Oke. Nah, ketika kemudian tanggal 27 Maret. Nah, 27 Maret ini kan sudah masuk masa diskon nih. Ketika 27 Maret 1.339.360. Oke. Nah, kalau yang data yang pakai websitenya Garuda ini agak masuk yaitu diskonnya 14%. Oke. Tetapi ketika saya melihat yang tarif yang pakai platform lain bukan Iya. Garuda, ini ada Traveloka contoh ya. Ini saya sampaikan 1.549.000 ya. Itu sebelum diskon. Sebelum diskon, ketika masa diskon itu 1.503.000. Jadi kalau Oke. dilihat persentase itu masih 3%-an diskonnya. Oke. Nah, semestinya kan sementara kan potongan Pajak aja sudah 6%. gitu. Ya. Nah, makanya pertanyaannya sekarang yang mesti harus dipastikan, kemarin kita rapat 1.503.000 ini itu dari harga berapa? Karena kalau saya membandingkannya dengan harga sebelum masa diskon, itu potongan hanya 3%. Oke. Gitu. Nah, ada lagi maskapai lain, contohnya Citylink. Dari webnya Citylink. Itu ketika tanggal 21 Maret, itu harganya 1.150.000. 1,1. Ya. Kemudian ketika tanggal 26, ini udah masa diskon ya, itu 1.116.361. Itu kalau dihitung itu 3%. Oke. Gitu loh. Nah, 116.361 itu dia dari harga dasar yang mana? Makanya kemarin saya memberi masukan kepada Kementerian Perhubungan agar ini juga masyarakat tahu dan bisa merasakan aku ini dapat harga diskon loh gitu. Maka publish dua harga yang sebelum pertama, dan harga sesudah. sebelum didiskon sama harga setelah didiskon, agar masyarakat bisa sama-sama mengawasi bahwa apa yang sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator bahwa minimal diskonnya 6%, masyarakat juga bisa turut mengawasi sehingga transparansi ini kemudian bisa kita dapatkan. Tapi ada nggak sih Bu sanksi yang diberikan kepada maskapai jika tidak memperlakukan diskon tarif pesawat selama masa Lebaran yang sudah diinstruksikan pemerintah ini? Nah, ini kemarin saya mengusulkannya di Kementerian Perhubungan harus ada pengawasan. Kalau pengawasan nanti sanksinya seperti apa, ini tampaknya kemarin juga belum disampaikan oleh kementerian ya. Oke. Oleh karena ini penting, karena ini kan ibaratnya kan kalau pemerintah sudah menyampaikan kan janji nih. Ya. Nah, ketika janji, tetapi kan yang melaksanakan bukan hanya pemerintah, ada maskapai. Makanya kemudian pemerintah punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, untuk memastikan apa betul maskapai itu sudah menjalankan sesuai dengan yang menjadi kebijakan pemerintah. Kalau dari data Ibu yang udah Ibu kumpulkan ini dan ada bukti, Ibu bisa nggak melaporkan Bu? Melaporkan kemana? Melaporkan ini belum ada nih penurunan sesuai dengan ketentuan. Sudah saya baca ini ketika rapat komisi. Oke. Ini sudah saya sampaikan di depannya di RUT. Ada di RUT maskapai itu kan datang semua nih kemarin. Mereka jawabnya apa Bu? Karena
memang kemarin itu semua jawaban-jawaban respon tidak disampaikan langsung ya. Tapi mereka nggak ada yang misalkan mengelak gitu, nggak ada ya. Ya saya bahkan bilang gini, kalau misalkan butuh data saya nih, saya kasih nih datanya, silakan dicek apakah ini data yang saya kumpulkan ini tidak sesuai. Tapi saya kan punya screenshot juga, sehingga kemudian bisa tinggal dipastikan aja. Kalau memang kemudian dikatakan bahwa ini kita benar sudah 6% nih, karena harganya bukan membandingkan dengan harga sebelum pradiskon, tetapi memang harga pada waktu itu fluktuatif. Nah, misalkan seperti itu ya disampaikan aja. Tapi kan intinya adalah bahwa ketika di masa diskon tidak selalu harga itu lebih murah dibanding dengan harga di sebelum berlakunya masa diskon, karena ada harga yang sifatnya fluktuatif. Nah, itu yang penting inilah transparansi, sampaikan aja apa adanya gitu aja. Karena apa? Karena kalau sudah dibilang diskon, masyarakat itu bayangannya ketika masa diskon harga lebih murah. Simpelnya begitu. Tapi faktanya kan tidak. Bahkan ada salah satu ini yang Lion ini, saya gambarkan sedikit aja. Ini ketika tanggal 21 Maret itu 929. Ketika masa diskon malah 1.165.000. Nah, itu kan mungkin bisa disebabkan karena banyaknya permintaan di pasar yang ingin membeli tiket pesawat. Nah, ini sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat adalah keterbukaan terhadap janji-janji yang sudah diberikan pemerintah. Sebenarnya diskonnya itu dari mana gitu loh. Karena kan masyarakat kan berpikirnya, oh berarti ketika masa berlakunya diskon biayanya lebih murah nih, karena kan faktanya kan tidak. Bahkan ada yang sold out yang tadi, apakah ada kuota. Nah, yang tertulis harga di situ promo sold out. Nah, ini kan aneh juga. Kenapa kok promo sold out? Karena tidak ada. Tadi kemarin saya nanya apakah memang ada kuota. Nah, itu tidak dijawab juga. Nah, sebenarnya sold out ini mestinya nggak boleh. Apakah nanti akan ada rapat lanjutan untuk membahas mengenai yang jelas setelah selesai itu kan mesti ada evaluasi. Tetapi kesiapan rapat kerja kemarin menurut saya itu nanti, saya yakinlah nanti Kementerian Perhubungan segera melakukan perbaikan karena ini kan masih ada waktu ya, sehingga temuan-temuan yang kami sampaikan kemarin ketika rapat kerja itu nanti segera dilakukan perbaikan. Harapannya ini nanti bisa lebih baik, tidak seperti yang saya temukan ini. Kita akan bahas lebih lanjut lagi Bu Dita di segmen selanjutnya pemirsa. Tetap bersama kami di Kabar Nusantara. Masih di Kabar Nusantara pemirsa, dan kita masih membahas mengenai diskon penurunan harga tiket pesawat ini yang tadi sempat kita bahas sebelumnya, Bu. Nah, apakah penurunan tiket pesawat yang tidak serentak dilakukan oleh seluruh maskapai ini, apakah ini terjadi karena sanksi yang kurang tegas yang diberikan kepada mereka, Bu? Nah, bisa juga. Makanya ini yang mesti kita cari ya. Yang jelas ini kan kita punya fungsi pengawasan nih. Saya sebagai anggota DPR RI, pemerintah sudah menyampaikan ke publik, ke masyarakat menunggu. Karena masyarakat bisa jadi ini tiket ini sudah dibeli jauh-jauh hari, karena masyarakat ini takut kehabisan tiket kan. Kadang masyarakat karena butuhnya mudik, ya wis harganya berapa saya beli aja. Dan itu sudah dibeli mungkin berapa waktu yang lalu sebelum diumumkannya terkait dengan diskon kan seperti itu. Yang penting prinsipnya adalah bagaimana jangan sampai ada masyarakat yang nggak bisa mudik hanya karena pemerintah negara tidak menyiapkan sarana prasarana. Nah, yang ditakutkan malah banyak masyarakat yang nekat menggunakan kendaraan seperti sepeda motor untuk mudik. Nah, terkait dengan keamanan dan juga keselamatan ini, Bu. Komisi 5 menekankan zero accident. Udah sejauh mana yang dilakukan termasuk dari Korlantas juga untuk mengatur semua arus mudik dan juga lonjakan pemudik menjelang libur Lebaran ini, Bu? Iya, kemarin Korlantas juga menyampaikan di rapat kerja di Komisi 5 ya terkait dengan kesiapan Korlantas terkait dengan mudik Lebaran 2025. Secara yang disampaikan sudah sangat lengkap ya, pemantauan, kemudian nanti pengaturan jadwal kontraflow-nya bagaimana ya, itu terpantau semua. Nah, harapannya ini nanti betul tadi disampaikan pengguna mudik yang menggunakan motor apalagi dengan jarak yang jauh ya ini bisa lebih
dikurangi, atau kita juga tidak bisa gimana ya, karena nggak ada lagi pilihan kan begitu kan. Nah, tinggal nanti kemudian pos-pos istirahat ya, itu saya kira bisa dilakukan baik itu secara mandiri oleh masyarakat atau mungkin dari instansi lain gitu ya, dan menyampaikan kepada masyarakat kalau jangan terlalu lelah di jalan dan sebagainya. Itu sudah pada sisi yang terakhir ya. Tetapi pada konteks antisipasi sebaiknya lebih disiapkan. Dan diskon jalan tol tadi saya lupa. Iya, gimana itu? Diskon jalan tol itu ternyata tidak semua ruas jalan tol. Kemarin saya juga agak protes juga gitu. Ternyata hanya di 17 ruas jalan tol. 17 itu 10 di Jawa dan 7 di ruas tol Sumatera. Dan Jawa Timur nggak ada. Saya kan orang Jawa Timur nih, kemarin nanya, ini salahnya orang Jawa Timur apa nggak dikasih diskon? Pertimbangan gitu untuk menetapkan jalan tol yang dapat diskon untuk mengurai ya. Saya juga pertimbangan itu mestinya semua lah, karena kan pengguna jalan tol ini kan semua masyarakat ya, semestinya semuanya mendapatkan diskon tol ini. Tapi kan untuk 17 ruas jalan ini itu hanya yang dari pemerintah. Sebenarnya kan masih ada pihak swasta yang memberikan diskon tarif tol itu untuk beberapa tol lain, Bu, seperti Infra Astra dan yang lainnya. Mungkin nanti akan ada juga ruas jalan tol yang mendapatkan. Harapannya sih seperti itu. Moga-moga setelah rapat kerja kemarin ada penambahan terkait dengan diskon jalan tol di beberapa ruas yang belum dikenai. Nah, kalau untuk kita bahas mengenai mudik ini, sebenarnya ini udah jadi tradisi setiap tahun ya, Bu. Persiapannya juga kurang lebih sama, tapi memang mungkin perlu ada yang ditingkatkan. Apa yang membedakan, Bu, dari persiapan mudik tahun 2025 ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Iya, jadi saya kira hari ini harus lebih baik dari hari kemarin ya. Tentu. Evaluasi yang sudah dilakukan, angka kecelakaan ya. Saya kira ini harus menjadi perhatian ya, supaya ini nanti bisa lebih menurun, karena ini memang sifatnya kan rutinitas. Secara umum sih tidak banyak hal yang berbeda ya, tetapi tentu kita lebih pada konteks peningkatan layanan. Walaupun ini pemerintahan baru dengan beberapa menteri yang baru ya, saya kira tetap itu tidak menjadi alasan untuk kemudian layanan mudik lebaran 2025 ini menjadi tidak baik gitu atau menurun. Dari semua pengawasan yang sudah dilakukan Komisi 5, dari semua koordinasi yang sudah dilakukan dengan mitra, apakah Ibu melihat mudik lebaran 2025 ini akan sukses? Ya, mesti optimis ya. Mesti optimis. Oleh karena itu optimisme ini kan dengan cara untuk kita juga melakukan pengawasan. Ya, kemarin kita juga menyiapkan nih, teman-teman Komisi 5 kan juga akan berkunjung langsung di beberapa lokasi. Kemudian juga akan memantau dan menerima masukan-masukan dari masyarakat untuk kemudian segera direct nanti langsung dengan kementerian, ada situasi-situasi apa, itu nanti kita akan sampaikan. Jadi optimisme moga-moga mudik lebaran 2025 ini bisa jauh lebih baik dari sebelumnya. Amin. Terakhir ini, Bu, komitmen dari Ibu untuk mengawal lancarnya suksesi dari mudik lebaran tahun 2025 dan juga sedikit masukan dan juga yang perlu disampaikan kepada masyarakat yang akan melakukan mudik lebaran tahun ini. Masyarakat tentu akan menyambut ya masa lebaran 2025 ini dengan gembira, dengan menyiapkan segala sesuatunya, namun juga perlu kehati-hatian ya, dan silakan memanfaatkan kebijakan positif yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kemudian silakan mengakses banyak-banyaknya informasi. Kalau misalkan ada hal-hal yang ditemukan ya terkait dengan tidak kesesuaian dari apa yang disampaikan pemerintah, atau kondisi layanan yang tidak baik, atau jalan-jalan yang ternyata masih ada masalah, segera disampaikan kepada kami. Bisa melalui layanan hotline yang tersedia, atau misalkan kepada kami yang ada di Parlemen DPR RI. Insya Allah saya siap sebagai anggota DPR RI untuk turut serta membangun optimisme agar mudik lebaran 2025 ini bisa jauh lebih baik ya. Oleh karena itu perlu dukungan partisipasi dari semua pihak. Dan saya yakin pemerintah, kementerian terkait ini juga sama-sama nih setelah rapat kemarin ya, dengan masukan-masukan dari pimpinan dan anggota Komisi 5 ini benar-benar menyiapkan yang terbaik untuk masyarakat. Kita sukseskan sama-sama mudik
Lebaran 2025 agar aman, nyaman, dan juga tentunya selamat ya Ibu. Tentunya selamat, angka kecelakaan menurun, kemudian kepuasan masyarakat bahagia, dan kemudian membawa keberkahan untuk semuanya. Membawa keberkahan, berkumpul bersama keluarga dimanapun dalam keadaan sehat bahagia. Terima kasih Ibu Reni atas waktunya sudah berbincang dengan kami di Kabar Nusantara, dan tentunya pemirsa, Anda bisa menyampaikan aspirasi, masukan baik terkait dengan mudik lebaran tahun ini ataupun info-info lainnya dalam kolom komentar di bawah. Sekian dari saya Elisa Purba, terima kasih dan sampai jumpa di Kabar Nusantara berikutnya.